3 tahun kemarin cukup nggak yakin sebetulnya di abstrak ini, tapi banyak dialog dengan Anda sampai akhirnya ya saya harus pede, saya harus pancek gitu ya, istilah orang Sunda mah. Ya. Ya, nunggu. Jangan. Pertimbangan memilih Sandi untuk pameran di sini apa nih? Atau Anda sendiri yang ditawarkan untuk menjadi kuratornya gitu? Enggak, kalau proses terjadinya pameran ini kan sebetulnya justru dari Sandi sendiri ya. Artinya peluangnya emang dari Sandi gitu. Sandi dapat tawaran untuk kerjasama bikin satu event di sini gitu. Lalu kemudian Sandi mencari orang yang bisa meng-create ini menjadi satu event yang punya dasar lah gitu ya. Punya pijakan yang menarik gitu untuk diolah. Nah, Sandi minta saya untuk mengkurasi proses pamerannya, ya, dari mulai menggagas ide gitu ya, sampai kemudian pada proses pelaksanaannya. Kalau masalah semi residensinya itu dari pihak Sejiwa atau dari seniman atau dari Anda? Ya, dari Sejiwa ya. Jadi mereka kan perlu ada semacam aktivitas di dalam salah satu ruang kafe gitu, yang jadi semacam warna lah ya, warna dari kafe itu. Nah, aktivitas ini berupa proses penciptaan karya seninya sampai kemudian jadi bentuk pameran. Jadi publik tuh bisa melihat bagaimana proses terjadinya karya-karya ini di kafe ini. Kalau dari sisi karya, bagaimana komentar ini? Dari sisi karya, ya ini kan hasil selama residen, istilahnya lah gitu ya. Pertama pasti karena Sandi juga tahu kapasitas dia sendiri dan dia juga misalkan sering bekerja sama dengan saya, jadi dia tahu ketika kerja sama dengan saya itu bakal seperti apa. Maksudnya bakal seperti apa tuh, dia dorongan untuk mencari gagasan yang kira-kira bisa cepat dieksekusi hanya dalam waktu 2 minggu. Itu yang kita kerjakan, yang kita diskusikan sebelumnya sampai kemudian kita menemukan dari mulai tema sampai bentuk karya. Nah, sebetulnya yang menarik dari proses ini adalah Sandi ya lewat gagasan itu mengundang 4 seniman gitu, untuk berkolaborasi dengan Sandi. Itu gagasannya dari seniman juga? Dari saya. Dari saya. Jadi saya mencari semacam gini. Kan kalau misalkan seniman berkarya sendiri gitu ya, saya kira tidak terlalu banyak tantangan ketika apalagi misalkan tetap dengan kebiasaannya gitu. Jadi kalau misalkan residensi atau pindah itu tanpa ada satu pijakan yang berbeda gitu, tidak ada konsep yang berbeda, saya pikir dia hanya memindahkan studio saja, nggak banyak tantangan. Nah, makanya sebenarnya saya coba apa ya yang membedakan supaya kemudian ada hal baru dari proses ini. Nah, salah satunya saya menawarkan mengundang seniman-seniman yang kira-kira punya kedekatan paling tidak bentuk atau gaya ungkap ya. Misalkan di sini kita lihat, misalkan Sandi itu punya kecenderungan abstrak gitu ya. Nah, saya coba mengundang 4 seniman yang memiliki kecenderungan abstrak juga, gitu. Nah, akhirnya kita undang satu frekuensi lah. Ya.
Kita undang Rudi ST Dharma, lalu kemudian ada Edi Hermanto, itu yang saya letakkan sebagai senior-seniornya lah gitu. Lalu kemudian ada yang selevel dengan dia, ada Eris Lugu, kemudian ada Cakra Narasangga ya, yang lebih muda gitu. Nah jadi lewat dari proses ini, saya berharap Sandi itu belajar gitu ya, belajar dari seniman-seniman lainnya yang keempat itu. Dari proses belajar ini sekaligus juga jadi proses dia menghormati, menghargai apa yang kemudian jadi katakanlah pengetahuan, kebiasaan dan sebagainya dari seniman-seniman itu. Nah ini nanti dipertemukan gitu di proses ini. Dengan begitu ritme berkarya Sandi kan menjadi tidak biasa ya, karena dia kemudian harus beradaptasi gitu. Itu yang menarik sebetulnya, dan hasilnya adalah ini empat panel kanvas ini hasil kolaborasi. Kang, mari di. Pak Ibi apa? Selamat malam, saya Ricky Bagestega. Saya di sini sebagai kreatif marketing Jiwa Coffee, dan saat ini saya diberi kesempatan untuk bikin sebuah acara seni di Sejiwa Progo. Kenapa Sejiwa Progo? Karena saya lihat di sini ada satu ruangan yang sebelumnya tuh sebenarnya ini ruangan VIP. Tapi karena nggak aktif, jadi dipakai buat musola. Tapi karena saya pas lihat ini ruangan sebenarnya bisa dipakai untuk pameran nih kayaknya. Cuman kan kalau dilihat dari galeri-galeri umum di Bandung, terutama kan luas ya, lebih luas. Terus juga dia lebih proper lah. Nah, di sini saya ngeliat ada potensi buat pameran, tapi bukan pameran yang clean, bukan pameran yang mesti kayak di galeri-galeri lain. Akhirnya saya mengolah ide, akhirnya dapet ide yang saya ajukan ke owner, yaitu saya mau bikin pameran di sini, tapi bukan pameran yang clean. Jadi pameran ini jadi kayak studio seniman, dan seniman dibiarkan untuk residensi dulu di ruangan ini. Di situ dia bikin karya di sini, dan karya yang dia buat selama dia residensi di sini yang dipamerkan beserta si studionya. Kenapa idenya bisa seperti itu? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama dari luas ruangan. Saya ngerasa ini enak banget pameran kalau lebih intim kesannya. Jadi intim di sini tuh saya respon ke seniman tuh paling intim ketika di studio. Gitu ya. Jadi pas orang tamu datang ke studio kan kita bisa ngobrol, enak gitu ngobrol. Kalau udah dipamerin di yang clean white box itu kan jadi kayak formal lah ya, kesannya lebih formal, dan ketika ada studionya pengen ngedeketin aja. Jadi kayak di sisi lain saya ketika jadi pengunjung pameran gitu ngerasa ini seniman bikin karya ini gimana sih? Ini seniman melewati apa sih selama proses elaborasi karyanya? Nah itu yang pengen saya munculin di sini. Jadi kita bawa karya yang dibuatnya dan kita bawa studionya. Jadi Mas Andi kebetulan yang sekarang jadi seniman kolaboratornya, saya kasih waktu sebulan, Mas pakai aja sebulan ruangan ini untuk pameran dan untuk jadi studio. Jadi selama sebulan ini Mas Andi pakai studionya, ruangannya jadi studio. Setelah itu ada ide-ide baru dari beliau sama Panandang, yaitu coba undang aja seniman-seniman lain, maksudnya ikut collaborate di event ini. Menurut saya, ini bagus sih, karena satu sisi memang temanya itu ruang eksplorasi. Gitu ya. Studio seniman kan ruang eksplorasinya. Nah di event ini si eksplorasi itu dikembangkan dengan dia mengundang seniman-seniman yang kemudian karyanya akan direspon lagi sama Sandi. Di saat yang sama dia juga jadi mengelaborasi lagi keintiman itu sendiri. Memang konsep awalnya kan
ruangan yang intim, ruangan seniman yang intim, dan ada tapi juga proper gitu. Ketika itu dibicarakan dengan senimannya misalnya, itu ada semacam jeda atau penolakan atau masa sih pamerannya gitu misalnya, atau gimana? Kebetulan atau nyambung. Kebetulan Mas Andi setuju banget kayak, Iya. boleh tuh cobain. Karena apa ya? Kebanyakan ya di pameran di Bandung tuh ya udah gitu, karyanya udah jadi, proper, bersih gitu. Nah, saya pengen karya yang pameran yang agak apa namanya? Unik atau agak eksploratif gitu. Ya, Asandi kebetulan dengan senang hati gitu merespon itu. Akhirnya dia juga kan ngajak lagi seniman-seniman lain untuk ikut kolaborasi di sini, dan jadinya di ruangan itu benar-benar jadi ruangan berdialog antara seniman dan karena ini sebelumnya musola. Jadi banyak pengunjung kafe yang naik ke atas buat sholat. Jadi selama Asandi berkarya juga masih ada yang sholat atau gitu ya, bisa digunakan. Siapapun yang datang ke coffee shop ini, orang datang sholat. Beberapa tuh ada yang diam dulu setelah sholat tuh liatin, habis itu ngobrol sama Asandi, nanya ini bikin apa, buat apa. Waktu ini mengajukan konsep ini ke manajer gitu, ke pihak Sejiwa ini, ada masalah atau perdebatan dulu tuh gitu, misalnya? Alhamdulillah Nggak ada ya. Dia langsung setujui ya, bagus gitu. Ya udah, masuk aja. Jadi yang penting mah, action lah. Yang penting mah jadi. Oke ya, saya coba. Ini kita butuh ini, kita butuh ini ya. Alhamdulillah selama prosesnya lancar dan nggak banyak revisi lah. Jadi sebenarnya ide awalnya adalah ruang eksplorasi buat seniman aja. Di pameran ada karyanya, ada studionya, tapi ternyata di elaborasi lebih lagi, undang seniman lain untuk eksplorasi. Jadi kan jadi tantangan lagi buat Asandi merespon karya itu.